rahmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti presentasi kelompok yang membahas salah satu isu penting dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Best Practice Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Semoga dalam pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru terkait strategi pengelolaan PBB yang dapat direplikasi di wilayah lain. Untuk memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Bundan Ari Sukowo. Yang kedua, Novia. Yang ketiga, Selvi Margarita Baitanu. Yang keempat, Soromiani. Yang kelima, Asna Mitreda Taimenas. Yang keenam, Melda Sari. Yang ketujuh, Noverius Laumbanua. Mari bersama-sama menjadikan pemaparan materi ini sebagai sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Asna Mitreda Taimenas untuk memulai presentasi. Apa itu PBB? Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara atau daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. PBB didasarkan pada nilai tanah dan bangunan yang dikenakan, dan perhitungannya melibatkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Pajak ini dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan atau bangunan, dan besarnya pajak terutang dicatat dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Pajak bumi dan bangunan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pajak bumi dan bangunan di wilayah. Program studi kasus Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerapkan strategi penarikan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bagi hasil pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan utama Desa Kajen yang berkontribusi pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, desa menghadapi kendala terkait sistem pembayaran manual, kurangnya informasi, serta kesulitan ekonomi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Ini menunjukkan bagaimana Desa Kajen berupaya untuk menjadi desa taat pajak dengan mengadopsi metode inovatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Terapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act. PDCA adalah siklus yang terus berulang, yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Untuk slide selanjutnya, dilanjutkan oleh Mbak Selvi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Filosofi best practice. Tidak ada yang terbaik, yang ada hanya lebih baik. Bahwa kesempurnaan
tidak pernah benar-benar tercapai karena selalu ada ruang untuk peningkatan. Dalam konsep ini, yang utama bukanlah pencapaian akhir, melainkan upaya perbaikan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Distribusi dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. SPPT disampaikan kepada wajib pajak, biasanya melalui perangkat desa atau petugas yang ditunjuk oleh desa. Pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, secara manual. Wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan secara langsung di kantor desa, kecamatan, kantor pos, atau bank yang bekerjasama dengan pemerintah. Yang kedua, elektronik atau daring. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan online seperti internet banking atau aplikasi pembayaran digital jika tersedia. Kendala dalam pembayaran pajak. Pembayaran secara manual di kantor desa menyita waktu dan bukti pembayaran tidak langsung bisa diterima masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat berkurang. Pembayaran lewat bank daerah, antriannya cukup panjang dan menyita waktu. Pembayaran lewat kantor pos dikenakan biaya tambahan. Kekurangan informasi. Tidak semua wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal, cara pembayaran, atau sanksi jika terlambat membayar, sehingga mereka berpikir bayar pajak itu ribet. Masalah ekonomi. Warga dengan kondisi ekonomi rendah mungkin kesulitan untuk membayar pajak tepat waktu. Solusi permasalahan Pemdes Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. PDCA, solusi kerja cerdas. Plan atau perencanaan, identifikasi masalah. 1. Kendala pembayaran pajak bumi dan bangunan secara manual, seperti waktu yang tersita dan penundaan dalam penerimaan bukti pembayaran. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai jadwal dan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat. Yang ketiga, warga dengan ekonomi rendah kesulitan membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Perencanaan solusi. Menunjuk petugas pungut pajak dari masyarakat setempat melalui SK pengangkatan. Memberikan modal awal sebesar 3 juta rupiah untuk dana talangan yang bergulir yang dapat mempermudah warga dalam membayar pajak. Klasifikasikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak atau penting. Menyediakan honor dan reward untuk petugas agar termotivasi. Memanfaatkan sumber daya desa dari hasil pajak untuk pembangunan dan penghargaan bagi desa. Tujuan, mempermudah proses pembayaran pajak bumi dan bangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mempercepat pencapaian target pembayaran agar desa bisa menjadi desa taat pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Soromian. Do. Pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan. 1. Pemerintah desa mengangkat petugas pemungut pajak dengan dana awal talangan 3 juta rupiah. 2. Petugas pungut pajak melakukan penarikan PBB dengan sistem dana bergulir, sehingga warga dapat membayar lebih fleksibel. 3. Penginformasian dilakukan secara langsung oleh petugas dan melalui media desa untuk memperbaiki kendala informasi, memastikan semua wajib pajak tahu jadwal, tempat, dan tata cara pembayaran PBB. 4. Pembayaran disediakan baik secara manual maupun ring, disesuaikan dengan kondisi dan kenyamanan masyarakat. 5. Petugas yang berhasil mencapai target
Penghargaan Desa Taat Pajak diberikan honor sesuai kesepakatan. Cek pemeriksaan. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah solusi yang ditawarkan efektif. Pemerintah desa dan petugas memeriksa 1. Apakah pembayaran PBB meningkat setelah menunjukkan petugas dan adanya dana talangan? 2. Apakah waktu dan kenyamanan proses pembayaran PBB dirasakan lebih baik oleh masyarakat? 3. Apakah target desa sebagai desa taat pajak tercapai dengan metode diterapkan? Data dari pelaksanaan ini, seperti jumlah pembayaran yang berhasil, ditagih, waktu atau lama pembayaran, tanggapan warga, dan jumlah penghargaan yang diterima, dikumpulkan untuk evaluasi. ACC tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Jika target tercapai, program ini dapat dijadikan prosedur tetap dengan peningkatan pelaksanaan seperti penambahan dana talangan atau perluasan akses pembayaran digital untuk lebih banyak kemudahan. 2. Jika target belum tercapai, pemerintah desa dapat mempertimbangkan perusahaan seperti meningkatkan sosialisasi, menambahkan jumlah petugas, atau mengembangkan cara lain yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, termaksud pemanfaatan teknologi atau kolaborasi dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Meldasari. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi di slide berikutnya, yaitu keterlibatan pengelola. Keterlibatan pengelola mencakup 1. Pemerintah desa. Pemerintah desa bertindak sebagai penggerak utama program, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga evaluasi dan tindakan lanjutan. Pemerintah juga memberikan dana talangan awal sebesar 3 juta rupiah untuk mendukung kelancaran pembayaran PBB masyarakat. Selanjutnya, petugas pemungut pajak. Petugas ini diangkat secara resmi melalui surat keputusan atau SK yang diberikan oleh kepala desa. Mereka bertugas menarik pajak secara langsung ke rumah-rumah warga, memberikan informasi, serta mendistribusikan bukti pembayaran. Untuk menjaga motivasi, petugas diberikan honor dan penghargaan sesuai dengan pencapaiannya. 3. Masyarakat desa. Masyarakat adalah subjek utama program. Mereka didorong untuk membayar pajak melalui sistem yang lebih fleksibel, termasuk opsi pembayaran cicilan bagi yang memiliki kesulitan ekonomi. Selanjutnya, program kegiatan. Dari kesimpulan siklus PDCA, beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah pembayaran PBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana talangan bergulir. Pemerintah desa menyediakan dana talangan awal sebesar 3 juta yang digunakan oleh petugas pungut pajak untuk melunasi PBB warga lebih dahulu atau lebih awal. Warga kemudian membayar pajak sesuai kesepakatan waktu. 2. Klasifikasi kemampuan masyarakat. Warga dikelompokkan berdasarkan kemampuan finansialnya,
sehingga petugas dapat menawarkan opsi pembayaran yang lebih sesuai, seperti cicilan atau penjadwalan ulang. 3. Penghargaan untuk petugas pemungut pajak. Pemerintah desa memberikan honor dan penghargaan kepada petugas pungut pajak yang berhasil mencapai targetnya, guna meningkatkan motivasi dan efisiensi kerja. Selanjutnya, aspek manajemen. Kesimpulan siklus PDCA dalam sistem penarikan PBB. Yang pertama, itu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga pemeriksaan, yang keempat tindakan lanjutan. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu perencanaan awal, yaitu dengan mengidentifikasi kendala atau permasalahan, seperti proses manual yang menyita waktu, kurangnya informasi, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Adapun solusi yang direncanakan yaitu mencakup pengangkatan petugas dan dana talangan dan klasifikasi kemampuan dari masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan. Implementasi solusi dilakukan dengan menunjuk petugas, menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel, dan menyebarkan informasi melalui media desa. Yang ketiga, pemeriksaan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas program. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pajak yang terkumpul, waktu pembayaran, dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. 4. Tindakan lanjutan. Jika target tercapai, program dijadikan prosedur tetap dengan meningkatkan fasilitas, seperti perluasan akses pembayaran digital. Jika ini belum tercapai, maka dilakukan perbaikan, seperti penambahan petugas atau sosialisasi insentif atau operasional petugas PBB. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Novia. Daftar wajib pajak PBB Kajen terdapat dalam DHKP. Pemerintah Kabupaten Klaten, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. DHKP, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran. Pajak Bumi dan Bangunan, buku 1, 2, dan 3 tahun 2024. Tanggal terbit 5 Februari 2024. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Ceper, Desa Kajen. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran DHKP, Pajak Bumi dan Bangunan buku 1, 2, dan 3 tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Ceper, Desa Kajen. Daftar ini terdiri atas 3 buku dengan jumlah pajak 1.549, luas tanah 1.212.014 meter persegi, luas bangunan 44.304 meter persegi, dengan jumlah pokok ketetapan 129.717.732 rupiah. Transformasi pembangunan. Program ini berdampak pada pembangunan desa. Hasil pajak digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan berbagai program pembangunan. Perubahan perilaku. Sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan patuh membayar pajak. Sistem talangan bergulir juga menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Penghargaan desa. Desa Kajen berupaya meraih predikat
desa taat pajak yang akan memberikan insentif tambahan berupa penghargaan dan dana dari pemerintah daerah. Manfaatnya bagi masyarakat yaitu: pertama, masyarakat hanya membayar pajak yang sudah lunas atau dibayarkan alami. Yang kedua, membayar pajak langsung mendapatkan tanda bukti lunas pajak. Yang ketiga, tidak perlu antri, langsung diantar ke rumah. Yang keempat, bagi yang belum mampu membayar, bisa dibayar sesuai kesepakatan waktunya. Dan ini adalah contoh bukti pembayaran PBB yang diterima oleh Bapenda atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Terima kasih untuk waktunya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Noverius Telambuana. Untuk tempat dan waktu, saya silakan. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan keberlanjutan atau kesinambungan program desa. Strategi agar program ini berkelanjutan. 1. Evaluasi rutin. Hasil evaluasi dari siklus PDCA digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan program. 2. Pengembangan sistem digital. Meningkatkan akses masyarakat untuk membayar pajak bumi bangunan melalui aplikasi atau platform daring yang terintegrasi guna mengurangi ketergantungan pada sistem manual. Ketiga, peningkatan sosialisasi. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan atau kegiatan rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bumi bangunan dan cara pembayarannya. Keempat, peningkatan insentif. Menambah dana talangan bergulir atau memberikan reward kepada petugas dengan performa terbaik untuk mempertahankan motivasi mereka. Kelima, kolaborasi dengan bank atau bank pos. Membuka jalur kerjasama dengan institusi lain agar masyarakat memiliki lebih banyak opsi pembayaran yang efisien. Manfaat bagi desa. 1. Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi desa, membantu meningkatkan anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kedua, mendapatkan penghargaan sebagai desa taat pajak. Ketiga, mendapatkan reward berupa uang sebagai kompensasi atau pencapaian desa taat pajak. Keempat, bisa membayar petugas pungut pajak dan lain-lain. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 9 yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan informatif. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, antusiasme, dan kontribusi semua pihak dalam pemaparan ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.